Novia Malika Putri dari kelas praktikum D2 Prodi Komunikasi Digital dan Media. Dan sekarang aku sama teman dekat aku mau cerita tentang kedekatan antar pesona aku sama dia. Hai semuanya, kenalin nama aku Zalfa Teh Putri. Aku temannya Mutia dari SMP sampai sekarang. Oke, jadi kan kita pingin nyeritain kedekatan antar pesona kita nih. First impression kamu sama aku tuh kayak gimana pas awal-awal banget? Jadi tuh awal-awal banget first impression aku ke dia tuh dia tuh pemalu banget guys. Dan awal aku kenal tuh gara-gara kita ikut eskul teater, dan itu kayaknya tuh dikenalin sama kakak kelas kita. Jadi kita kenalan tuh di situ awal-awal. Tapi dia masih pemalu banget, sumpah. Coba kalau first impression kamu ke aku gimana? Kalau first impression aku ke dia tuh sama guys, sebenarnya kita berdua tuh sama-sama pemalu. Tapi nggak tahu kenapa dia pingin banget kenalan sama dia waktu itu. Terus apalagi kita kakak kelas yang dekat sama dia sama aku itu, mereka berdua tuh juga temenan. Terus akhirnya kita disuruh temenan ya kenalan. Iya. Terus kita satu eskul juga. Iya, satu eskul. Terus abis itu kita kenalannya Dia ngechat aku nggak salah, nge-DM. Aku nggak tahu kenapa aku nge-DM dia ya. Nggak tahu kesambet apa. Terus aku malah ngasih nomor telepon aku. Iya, secara tiba-tiba. Kayaknya itu kita janjian gak sih, tapi kayak Mungkin kayak mau janjian kalau lagi ke kantin atau apa gitu mungkin ya. kita lupa gimana. Iya, abis eskul itu kita tuh makin deket. Iya, jadi kemana-mana selalu bareng. Terus kita dari teman kelas aku, kita juga punya teman. Terus akhirnya kenalan juga sama dia. Aku dikenalin. Terus kita kan juga beda kelas ya, jadi misalnya tiap istirahat atau mau ketemu tuh dia selalu ke kelas aku, atau kadang aku juga sebenarnya suka nyamperin dia, tapi lebih sering dia tuh ke kelas aku karena circle sama teman-teman kita tuh adanya di kelas aku. Dia ini terpisah sendiri guys. Nah, jadi aku doang sendiri, jadi kemana-mana selalu aku yang menyamperin mereka. Walaupun kita SMA-nya beda, dia di Depok dan aku di Bogor. Iya, tapi kita tetap main guys, Deket-deket, sering chatan juga. Jadi kalau misalkan ada perlu apa-apa kita masih sering kontakan. Terus kita juga saling cerita-cerita sama nyeritain kegiatan kita dan pertemanan kita, walaupun kita beda. Terus sebenarnya tuh guys, kita tuh pengen satu SMA guys, satu SMA bareng, satu kuliah bareng, tapi nggak pernah kesampaian. Jadi kita terpisah deh. Tapi untungnya kita masih bisa deket. Dan kenapa kita bisa cocok? Kayaknya karena zodiak kita sama ya. Sebenarnya nggak terlalu percaya zodiak, tapi nggak tahu kenapa sifat aku sama dia tuh hampir sama. Cuman aku yang lebih penyabar dan dia lebih pemarah. Kita aku Leo Juli, dia Agustus. Biasanya kata orang mah kalau Leo Agustus lebih penyabar, dan kalau Leo Juli itu biasanya marah. Kita berdua ini tipenya tuh sama-sama suka saling dengerin, tapi dia tuh lebih sering ngasih saran ke aku guys. Jadi aku tuh kalau apa-apa, soalnya aku tuh selalu nanya kata orang, aku selalu selalu minta saran orang, nggak pernah bisa melakukan sendiri, aku nggak tahu kenapa. Dan dia selalu ngasih aku saran. Dia tuh kelihatannya cuek ya guys, sebenarnya dia tuh pasti orang ngeliat dia tuh cuek, tapi sebenarnya enggak guys, dia tuh peduli banget. Dia tuh pedulinya diam-diam gitu lah, mungkin dia agak gengsi ya, aku nggak ngerti. Nah, selain hal yang tadi yang bikin aku cocok dan nyambung sama dia, karena sifat dia juga tuh kalau misalnya aku cerita, dia tuh selalu ngedengerin sama ngasih saran, kayak ngehargain cerita aku gitu loh. Kalian bukan yang kayak kalian tau gak sih tipe orang yang kalau misalnya cerita terus orang itu malah bilang kayak gue juga mau, lu mama masih mending kayak gitu. Dia tuh enggak, dia tuh selalu ngedengerin cerita aku sampai selesai, baru nanti dia kasih saran kayak gitu. Dan kalau dari aku, sifat yang aku suka dari Mutia tuh, dia tuh loyal banget. Dia tuh gak akan pernah ninggalin aku walaupun aku lagi kesusahan ataupun lagi seneng juga, dia gak akan kemana-mana. Terus aku suka dia tuh karena dia jujur banget anaknya. Kayak kalau apa-apa tuh selalu cerita ke aku, dan itu aku makanya makin deket. Dia jadi apa-apa ke aku, jadi gitu deh. Nah, aku kenapa aku ke dia, karena aku tuh orangnya panikan kan guys. Nah, terus dia tuh bisa mengerti aku gitu. Nah, aku tuh butuh seseorang yang seperti itu. Dan aku tuh sebenarnya orangnya pemalu juga ya. Tapi kalau sama dia tuh mau nggak mau tuh aku harus berani. Kayak contohnya misalnya kita lagi di sebuah kafe misalnya, dia tuh nggak berani mesen, jadi mau nggak mau harus aku yang pesen buat dia. Nah, setelah semua hal yang tadi kita ceritain berdua, pertemanan kita ini nggak selalu mulus kita baik-baik aja gitu loh guys. Kita tuh juga pernah ada masalah dan konflik. Ya, kita tuh sebenarnya ada 2 konflik ya. Ada 2 kalau nggak salah. Yang pertama itu karena pas SMP yang acara lomba. Nah, itu deh, kita apa sih, pokoknya tiap kelas tuh ada lomba acara menampilkan bakat gitulah. Nah, terus kita tuh ikut modern dance. Awalnya tuh diajak sama teman kita ada satu.
Terus kita tuh diajak berdua gitu kan, karena kan kita cerita tuh kayak sepaket gitu lah pas SMP. Jadi kalau misalnya diajak pasti aku diajak, kalau aku diajak pasti dia juga ada kayak gitu. Nah terus kita diajak sama teman kita yang lain juga. Nah kita tuh udah latihan, kita tuh udah sama-sama yakin gitu loh guys. Kita udah sering latihan di rumah, terus kayak kita tuh jadi kayak mikir udah sama-sama yakin pada mau gitu loh. Nah terus pokoknya kita latihan lah dari pagi sampai sore, main. Pokoknya kita jadi makin dekat di situ. Nah pas hari H, hari anak ngeselin sebenarnya itu. Kayak gak tau kenapa aku gak mau ikut tiba-tiba. Ya tapi dia alasannya apa? Aku sakit kalau nggak Iya, salah. kamu bilangnya kamu sakit. Aku sakit. Terus kita kayak hah gitu. Masalahnya dia ngomong pas udah di Hamin beberapa jam itu loh, pas kita semua udah ada di tempat itu dan kita udah beli aksesoris, kita udah beli kacamata gitu. Oh, aku nggak tahu, aku nggak ikut soalnya. Iya, terus kayak kita tuh langsung pada sakit hati gitu loh guys, kayak hah seriusan Taya gitu. Terus kita kayak ya ampun, terus semuanya pada marah gitu lah ke dia. Terus aku di kick, sumpah di goang, dia marah sehari dan besoknya dia ngecat aku. Iya, karena aku sedih gitu loh guys, karena dia dijauhin semua orang gitu. Terus kayak aku nggak enak, aku orangnya nggak enak kan. Terus aku ngeliat dia kayak dia kan temen gue ya, walaupun dia salah sebenarnya aku juga kesel, tapi kayak aku nggak tahu kenapa aku nggak bisa marah lama-lama gitu sama Dia tuh nggak bisa banget orangnya marah-marah lama ke aku. Tapi selalu dia sih yang mulai ke aku kalau misalkan walaupun salah aku, tapi dia duluan yang mulai aku. Kurang ajar ya, aku tuh selalu nungguin dia kayak Enggak, tapi aku tuh pas setelah itu aku langsung ngechat semua orang minta maaf. Dia di antara tim dance itu loh, aku ngechatin satu minta maaf. Tapi kamu tahu nggak sih kenapa aku ngechat kamu? Apa? Karena ada kakak kelas, dia tuh nyeritain Kenapa ya? Kenapa? Oh iya. Jadi kakak kelas itu tuh Jadi kita baikan ya gara-gara dia. Dia tuh ngechat aku kayak, kok kamu ikut jauhin Taya, kasihan Taya, kayak gitu-gitu lah pokoknya. Terus aku kayak, aduh iya juga sih, aku sebenarnya kesel, tapi karena dia, aku tuh hati aku terbuka sedikit gitu loh. Makasih ya kak. Yang kedua nih, pas kita masih SMP dan itu tuh pas lagi zaman covid deh kalau nggak salah. Dan kalau zaman covid kan kita udah kayak gak ke sekolah lagi kan berapa tahun tuh. Nah itu kayak masih covid itu masih awal-awal banget. Dan di situ tuh aku tuh sering banget ikut Discord gitu-gitu. Dan aku kan waktu itu aku nggak tahu kalau misalkan itu tipenya yang suka ikut Discord gitu ya. Aku nggak tahu kalau dia bakal join nyambung ke teman Discord aku atau enggak. Dan tiba-tiba tuh dia selama aku pokoknya ada teman Discord, dan setiap malam aku selalu callan, enggak setiap malam sih sebenarnya 24 jam aku Discord. Dan itu berlangsung selama sebulan kalau nggak salah, sebulan. Dan tiba-tiba misalnya di bulan Maret nih, dia ngechat aku kayak tiba-tiba dia kayak izin mau keluar dari grup gitu loh. Nah coba jelasin kenapa bisa tiba-tiba mau keluar dari grup. Sebenarnya guys, aku nggak inget masalah itu, tapi aku nggak tahu kenapa ya, tapi aku jujur tipenya orang yang cemburuan gitu loh guys kalau berteman. Masanya dia benar-benar ngelupain aku guys. Kalian pikir, bayangin dari masalah-masalah kemarin aku selalu nginget dia, tapi tiba-tiba dia punya teman baru, terus dia lebih asik sama temennya itu. Nggak gitu guys, tapi dia mah bilang ke aku dia tuh ngerasa left out dari grup. Jadi dia tuh keluar dari grup berdua, bukan dia sendiri aja. Dia ngejelasin sih kenapa keluar. Terus dia katanya sih ngomong ke aku dia butuh ruang dulu, butuh ruang sendiri katanya. Cuma itu masih SMP. Masih SMP. Dan kita tuh udah setelah itu udah tuh kita nggak chatan lagi. Lama ya? Lumayan. Terus aku tuh sama temen aku yang berdua, kan kita berempat ya pas itu. Nah aku yang berdua, kan dia berdua juga. Jadi aku kayak yang berdua ini, misalnya sebut siapa ya, si A ini ya, si A ini. Jadi aku ngobrol nih sama si A kayak gimana ya cara kita baikan lagi kayak gitu. Nah ya udah, jadi dia 2 kali gitu loh guys, dia punya Discord sama si temen yang ini, sama dia tuh lebih sering callan jadinya sama yang temennya yang ada Discord ini, karena mereka lebih sering kayak 24 jam kan dia Discord. Jadi itu dia ngerasa dijauhin. Iya, terus kayak dia tuh nggak terlalu deket guys awalnya sama yang teman itu. Kita deketnya berdua. Makanya aku bingung nggak tahu kenapa tiba-tiba aku bisa deket. Kayaknya aku tuh nggak tahu kalau misalkan kamu tuh tipenya yang bisa callan gitu ya. Mungkin. Iya. Habis dari masalah itu tuh kayak aku
aku jadi ngerasa awkward gitu sih kalau ketemu dia. Ya, jadi awkward. Terus kenapa kita bisa baikan? Kita tuh kalau nggak salah kita di chat pernah apa sih ngobrol, saling ngungkapin satu sama lain gitu loh. betul. Kayak aku cerita kayak aku tuh nggak suka kalau misalnya Taya kayak gini-gini, terus Taya juga ngerti. Aku ngejelasin juga kenapa mau kayak gitu dan gitu guys. Jadi udah kita melupakan masalah itu, terus kita main lagi. Iya, walaupun sempet kayak kita canggung-canggungan gitu Iya, kalau canggung-canggungan ketemu. juga. Ya. Tapi Terus kita bisa deket lagi juga karena kita ngobrol tentang eskul kita yang eskul teater itu. Jadi kita mau nggak mau ngobrol lagi gitu loh. Iya. Abis kita beda sekolah kan kita masih tetap sering cerita-cerita. Iya. Terus kita masih juga sering main walaupun sebenarnya udah makin kesini tuh makin jarang guys. Sibuk. Sama-sama sibuk. Tapi kita nggak pernah melupakan satu sama lain gitu loh. Kita masih sering live update tentang kehidupan kita. Terus kita juga pernah bikin ini ya kata yang kayak dari PPT gitu. Oh ya kita iya pas kapan ya kalau nggak salah kita tuh berempat bikin live update bikin di PPT. Iya, niatnya itu sebulan sekali guys kita kayak gitu. Iya, ternyata enggak, soal waktunya nggak ada guys. Soal kita semua beda sekolah. Iya benar. Yang aku bingung tuh sekarang kita juga udah nggak pernah berantem lagi guys. Iya. Mungkin kita udah dewasa ya, udah paham. Iya, kita malah makin jarang berantem. Terus kita makin dekat sekarang. Padahal kita beda kan. Katanya kalau misalnya temenan terus beda gitu, kita bakal jauhan. Tapi enggak guys. Kayak kita juga karena kita masih sering ketemu. Nggak sering sih, maksudnya kayak Masih sering komunikasi. Iya, komunikasi. Alasan kita awet sampai sekarang tuh kayaknya karena kita punya kebiasaan dan kesukaan yang sama. Aku bukan hobi sih sebenarnya, kayak aku suka boneka Fagler dan itu kayak itu kan bisa kolek ya, bisa di apa sih sebenarnya koleksi apa sih koleksi sih. Aku itu bisa dikoleksi guys. Dia ternyata dia punya dan aku juga punya. Jadi kita bisa sharing tuh. Dan aku juga anaknya nggak maksa gitu loh kalau misalkan dia lagi sibuk atau gimana, jadi aku saling ngerti. Betul banget kata saya. Kayak misalnya kalau misalnya kita sama-sama masih sibuk, kayak kan berarti emang jarang banget ya kita ketemuan setiap hari nggak kayak dulu. Jadi kita tuh sebisa mungkin usahain pas kita main baru kita kayak saling cerita, makanya kita kayak sharing, terus kayak sharing satu sama lain cerita. Jadi pas ketemu tuh kita nggak pernah kayak diem-dieman gitu, enggak. Disuruhnya di situ guys, kalau jarang cerita, jadi pas main tuh banyak cerita yang banyak diceritain gitu. Jadi tuh tips awet buat temenan atau berhubungan dengan orang adalah kuncinya komunikasi. Nah, dari semua yang udah kita lakuin dan kita berdua ceritain tadi, aku jadi belajar nih Tay, kalau hubungan interpersonal kita berdua ini nggak bisa jalan kalau cuma hanya satu pihak aja. Iya betul. Jadi kita harus saling ngerti, saling berkomunikasi juga. Setuju. Setuju, semoga kita bisa temenan sampai selamanya. Dan kalian ngerasa nggak sih guys kalau misalnya kalian udah temenan lama, kita tuh jarang banget punya foto ya? Iya, kita tuh nggak punya foto guys. Kita Tiap main kayak ngerasa padahal kita foto, tapi tuh kayak nggak ada foto gitu. Kalau walaupun foto juga, kita nggak pernah ada foto yang bener-bener Iya bagus betul. gitu kan. Kayak random aja fotonya. Tapi kata orang-orang kalau misalnya temenan udah deket banget emang kayak gitu. Jadi kayak wajar guys. Kayak udah sih gitu aja cerita dari kita berdua. Oke, terima kasih Terima kasih guys. Bye.